Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan SD Darul Hikam 2? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Nah, kali ini kita akan sama-sama menambah ilmu kita dalam acara bedah buku yang akan disampaikan oleh Ibu Neis. Namun, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan beliau. Nama lengkap Neis Robiah Hasanah, tempat tanggal lahir Garut 14 Agustus 1996. Judul buku yang akan beliau bedah, Mereka Besar Karena Membaca. Buku ini karya Suherman. Nah, rekan-rekan semua, selamat menyimak, selamat menambah ilmu. Terima kasih kepada Bu Tina yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai buku yang saya baca. Kalau begitu, saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Darul Hikam 2 dan yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf dan karyawan SD Darul Hikam 2. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk membedah buku dengan judul bebas. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk membedah buku atau membacakan sinopsis dari buku yang berjudul Mereka Besar Karena Membaca karya Suherman ya. Kenapa saya mengambil buku ini? Karena banyak sekali manfaat yang saya rasakan dan mudah-mudahan bisa merubah diri saya ya, khususnya menjadi yang tadinya minat bacanya kurang menjadi bertambah gitu, minimal ada peningkatan gitu. Nah, di dalam buku ini memuat 17 tokoh yang dikenal di dunia karena kerajinan mereka membaca. Ke-17 tokoh tersebut, yang pertama ada Karl Marx. Nah, Karl Marx ini dijuluki sebagai beliau mania atau beliau itu lebih menghargai buku dibanding nyawa anaknya. Nah, yang kedua ada Stalin. Nah, Stalin ini merupakan sang diktator pecandu buku. Yang ketiga ada Mao. Nah, kalau Mao ini merupakan tiran terkejam atau penguasa terkejam yang meregang nyawa seseorang sambil membaca. Yang selanjutnya, tokoh selanjutnya ada Hitler. Nah, kalau Hitler ini sang penulis Injil Setan. Selanjutnya ada Gandhi. Nah, kalau Gandhi ini menjadi Mahatma itu karena beliau membaca. Kemudian ada tokoh selanjutnya ada Al-Banna atau yang kita kenal Hasan Al-Banna. Nah, kalau Hasan Al-Banna ini dijuluki sebagai sang pembaharu yang tidak menulis. Jadi beliau itu sang pembaharu tidak menulis, tapi beliau mampu melahirkan banyak buku. Begitu ya. Nah, selanjutnya ada Malcolm X. Nah, kalau Malcolm X ini menemukan dunia di dalam penjara karena membaca. Nah, selanjutnya ada Khomeini. Kalau Khomeini ini sang kutu buku atau sang inspirator revolusi. Kemudian selanjutnya ada C dan Fidel. Nah, kalau C Fidel ini dua orang sahabat yang mereka itu sang kutu buku yang revolusioner. Nah, selanjutnya tokoh selanjutnya itu ada Jobs. Nah, kalau Jobs ini sang inovator yang mengawinkan sastra dengan teknologi. Nah, kemudian tokoh selanjutnya ada Obama. Nah, atau yang kita kenal sebagai Barack Obama. Nah, Barack Obama ini presiden Amerika yang fenomenal karena membaca. Nah, Barack Obama ini merupakan presiden pertama dari golongan kulit hitam. Nah, selanjutnya ada Soekarno. Nah, kalau Soekarno itu mantan presiden Indonesia ke-1 yang menggugat imperialisme dengan membaca. Selanjutnya ada Bung Hatta. Nah, kalau Bung Hatta ini menjadikan buku sebagai istri pertamanya. Kemudian ada Tan Malaka. Nah, kalau Tan Malaka ini sang pembaca revolusioner kesekian
saya. Kemudian selanjutnya ada Gus Dur. Nah, kalau Gus Dur ini merupakan mantan presiden ketiga yang disebut atau yang dijuluki presiden gila karena banyak membaca ya. Kemudian ada Kang Ajim. Nah, kalau Kang Ajim ini hidup sukses tanpa ijazah, tapi suksesnya itu karena beliau membaca. Mungkin itu adalah 17 nama-nama 17 tokoh yang dikenal dan sukses karena kerajinan atau tekun dalam membaca. Dari hasil membaca saya mengenai biografi dan autobiografi para tokoh yang terdapat pada buku ini, saya memperoleh ada beberapa fakta atau satu kunci dari kenapa mereka itu bisa sukses, yaitu mereka bisa besar atau bisa dikenal oleh seluruh dunia itu karena mereka itu rajin membaca. Nah, kemudian sehingga mereka semua itu dijuluki sebagai para pembaca yang hebat dan sering disebut sebagai kutu buku. Kutu buku itu menjadi semacam standar atau persyaratan utama yang harus dipenuhi seorang apabila ingin menjadi orang besar. Sehingga dalam skala negara sampai kapanpun Indonesia itu tidak akan maju. Kenapa saya berargumen seperti itu? Karena pada realitasnya budaya baca masyarakat Indonesia masih minim atau bisa dibilang kurang ya. Kenapa? Keyakinan ini terbangun setelah saya mempelajari akar budaya negara-negara maju. Ternyata ada hubungan yang sangat erat antara kemajuan sebuah negara dengan tingkat budaya baca rakyatnya. Nah, dalam hubungan ini bersifat linear. Semakin tinggi minat baca seseorang, maka semakin maju negara tersebut. Nah, sehingga negara kita bisa dibilang negara yang memang belum maju, masih berkembang. Otomatis apabila kita ingin memajukan negara kita khususnya, itu kuncinya mari kita membangun minat baca para siswa kita. Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa buku itu merupakan gudang ilmu dan membaca itu adalah kuncinya. Nah, begitupun bunyi pepatah yang sudah sering kita kenal namun kita masih belum konsisten untuk melaksanakannya. Dengan membaca merupakan sebuah pondasi untuk kita. Nah, apabila pondasinya itu tidak kokoh atau tidak kuat, otomatis dari bidang apapun seperti politik, ekonomi, pendidikan, atau sosial budaya tidak akan berdiri dengan kokoh. Mungkin seperti itu ya. Perlu Bapak Ibu ketahui dari ke-17 tokoh yang saya sebutkan tadi, kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang tingkat perekonomiannya rendah. Tetapi meskipun begitu, mereka mampu membuktikan atau menunjukkan kebermanfaatan mereka dengan cara membaca. Nah, alhamdulillah mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.